Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Kepada Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mohon izin buka masker Pak ya. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua DPRD, Kepala Bapeda, para senior, Pak Tamrin, ada Bapak semuanya, ada rektor saya juga, Pak Ince Raden, saya lihat Bapak-Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor. Saya mohon maaf terlambat, saya tadi mengajar di Unikarta, jadi masih dikasih mata kuliah dengan Pak Ince. Ada ekonomi pertanian, ada ekonomi mikro, ada ekonomi trika, wah. Masih apa namanya, enggak bisa kelihatannya Pak, enggak bisa berhenti kelihatannya, enggak bisa pensiun. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kami balik saja ini seperti wartawan menulis Pak, dari kesimpulan saja karena kita punya waktu 10 menit. Tolong ke halaman 19. 19 ya. Yang pertama kami sampaikan kesimpulannya ini Pak. Kan sudah banyak tadi yang disampaikan, kami sudah melihat dan kami sudah ukur semuanya sejak konsepnya disampaikan ke kami, bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ini di rancangan RKPD-nya itu sesuai dengan ketentuan, tahapannya sudah betul, pendekatan partisipatif sudah dilakukan. Kebetulan juga saya hadir pada saat itu secara online dalam acara konsultasi publik yang dilakukan. Nah sekarang sudah dilakukan dengan bottom up dan top down. Jadi banyak dari kecamatan maupun dari provinsi, dari pusat juga hadir pada saat ini guna penyelarasan. Penyelarasan prioritas pembangunan yang dimaksud memuat substansi penyelarasan tema, prioritas pembangunan, target, indikator makro pembangunan daerah, serta penyelarasan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Kemudian sebagai informasi, penyusunan prioritas pembangunan daerah di dalam rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dilakukan memperhatikan rancangan awal rencana RKP 2023 dan hasil pembahasan Rakortek Renbang Nasional 2022 dan hasil Rakortek Renbang Provinsi 2022. Pembahasan lanjutan mengenai penyelarasan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud akan dilakukan pada Forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur yang direncanakan 20 April nanti. Namun demikian, kami akan melakukan Musrenbang itu pada tanggal 12 kami rencanakan, 12 atau 13 nanti, seminggu sebelum berakhir, itu kan berakhir pokir, berakhir aspirasi masyarakat, berakhir semua seminggu sebelum pelaksanaan Musrenbang. Oleh karena itu pada tanggal 12 kami akan melakukan evaluasi lagi, adakah yang tertinggal atau tidak. Nah perlu Bapak Ibu ketahui, meskipun bagaimanapun anggota DPRD itu harus memperjuangkan masa di basis-basis tempat pendukungnya. Oleh karena itu kami memberikan peluang kepada mereka melalui bantuan sosial maupun hibah, tetapi sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.
Kalau kabupaten kota belum membuka itu bukan berarti tidak melakukan, tetapi karena kalau dibuka itu hampir jutaan nanti yang mengusulkan. Mungkin polanya saja yang dirubah, tidak seperti yang sekarang. Provinsi itu kebetulan melakukan perubahannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Masyarakat mengusulkan kepada gubernur, wakil gubernur atau sekda atau pejabat pemerintah yang terkait dengan bidangnya. Setelah didisposisi, itu dimintakan kepada kabupaten kota di mana domisili dia untuk membuatkan akun. Jadi akunnya dibuat setelah mendapatkan persetujuan. Tetapi nanti berapa besarnya itu dari hasil TAPD rapat nantinya yang menghitungnya. Kemudian mungkin ada juga perubahan sedikit bahwa anggota DPRD itu di Provinsi Kalimantan Timur itu adalah anggota yang kewenangannya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu namanya di dalam SIPD itu hanya berada pada kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kalau basis masanya memohon ada sesuatu yang bukan kewenangan Provinsi Kalimantan Timur, dia harus berkoordinasi dengan Pak Bupati atau Wakil Bupati setempat, dan yang mengusulkan adalah Bupati, bukan nama anggota DPRD itu. Ini mungkin perubahan yang dilakukan pada saat ini. Ini mungkin penting buat Bapak Ibu sekalian, yang kebetulan juga mungkin diperjuangkan oleh anggota DPRD provinsi. Ini yang akan diteruskan kegiatannya adalah yang sudah ada di dalam surat tertulis, karena Pergub 49 itu mengatur itu. Kemudian besarannya itu adalah 2,5 miliar. Kemudian yang bisa diteruskan meskipun sudah ada dalam surat, kalau tidak ada dalam SIPD tidak diteruskan. Itu mungkin penjelasan yang mungkin kami sampaikan. Nah, tentunya hal ini akan membawa dampak nanti ada tidak cocok, kenapa kami kurang, kenapa kami ini. Anggota DPRD itu mengaturnya, kebetulan kami bersama-sama dengan kawan-kawan bisa berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan di semua wilayah juga bisa demikian adanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian yang berkait dengan Kutai Kartanegara ini mungkin yang ditunggu Bapak Ibu sekalian. Kalau masalah visi, misi, tema itu sudah kami sampaikan di ketika konsultasi publik. Yang penting mungkin ini Pak, di halaman 16. Tolong deh, 16. Kesimpulan sudah, jadi ini hanya uraian aja sebenarnya. Usulan dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah diakomodir itu ada 6 usulan. Ya, jadi artinya sudah masuk dalam RKPD kita di tahun 2023. Yang ditolak 4 usulan, saya tidak tahu apa yang ditolak ini, tapi Bapak Ibu tentu tahu sendiri mungkin apa itu. Yang diterima sudah diakomodir itu pengadaan Alsintan, pengawasan wilayah perairan, penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten kota, kemudian pengadaan saprodi, pengadaan bibit ternak sapi, intensifikasi karet dan lada. Tanggal 12 itu nanti Bapak Ibu sekalian, usulan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekalian yang 10 ini. Nah, tolong disusun prioritasnya lagi, dan ini bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu. Jadi kita sudah siapkan memang untuk kegiatan ini. Tolong disesuaikan, kalau cocok alhamdulillah bisa, kalau tidak ya nanti tolong dihadiri oleh Kepala Bapeda nanti pada tanggal 12 kalau tidak salah, kalau tidak tanggal sebelumnya. Kebetulan sekda kita sekarang kan orang Kutai Kartanegara, jadi nyaman aja Pak Bambang Arwanto misalnya, kan mudah aja berurusan dengan si apa namanya Pak Sekda kita, kan mudah. Oh, Bu Sekda, ya Bu Sekda, mohon maaf Pak. Sudah Tuhan nih Pak.
Ya mohon maaf juga belum menyapa. 89 orang di online nih, semua kepala desa ada juga hadir dari Polsek, dari berbagai macam saya lihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendengar nih semuanya kita bisa melihat bahwa apa yang direncanakan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara kita sudah coba akomodir, dan yang ditolak itu nanti dibahas saja sendiri di lingkungan masing-masing, mungkin bisa. Kemudian di halaman 17-nya penyelarasan, ini juga sudah dilakukan. Saya teliti tadi, IPM misalnya sudah sesuai apa yang dilakukan. Coba di halaman selanjutnya, halaman 12. Semua yang ada di samping sini itu sudah cocok semua dengan provinsi. Jadi tidak ada masalah, kami tinggal mengharapkan kalau bisa itu ditingkatkan. Indeks gini sudah bagus, kemudian indeks pembangunan manusia juga kalau bisa ditingkatkan lagi, ini bisa lebih baik. Tingkat kemiskinan memang lebih tinggi tetapi penganggurannya jauh lebih rendah. Ini juga fenomena yang ada di daerah-daerah kabupaten kota. Kalau di Balikpapan misalnya itu penganggurannya tinggi, kemiskinannya rendah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, angka kemiskinan ini beda dengan kemiskinan yang ada disebut kalau menerima BLT. Kalau menerima BLT itu sesaat itu juga didata orang, ini miskin, banyak orang aku miskin di situ. Tapi ketika kami umumkan pada saat musrenbang begini, marah. Kami ini tidak mau digolongkan miskin seperti ini, padahal kami ini kan betul aja. Nah, kemiskinan ini diukur dengan jumlah yang dibeli oleh masyarakat berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran bisa dibeli enggak untuk beli ikan layang, rokok, beras. Jadi nampaknya itu yang paling banyak. Nah, kebetulan kita mampu membeli itu, maka kemiskinan kita kurang. Walaupun di Kabupaten Kutai Kartanegara ini lebih tinggi daripada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, yang celakanya itu Kukar ininya cukup tinggi, yang tadi itu juga banyak yang mengaku miskin itu yang jadi masalah sebenarnya. Masa daerah kaya katanya miskin banyak. Nah, itu yang mungkin perlu dipelajari baik-baik. Kepala dinas sosialnya harus gencar bekerja sama dengan statistik, saya kira. Ini penting sekali. Karena kalau data PMKS itu tetap menggunakan yang lebarnya seperti ini, saya juga bingung membacanya itu. Padahal saya ini kalau membaca tabel itu paling bisa digrafikkan, diapakan lagi. Tapi kalau membaca data itu dicampur semua. Data orang miskin, data orang sakit, data invalid dijadikan satu situ, pusing kepala melihatnya. Padahal itu bisa dibagi-bagi. Data itu satu folio, A3 tuh enggak cukup, Pak. Saking panjangnya ceritanya itu. Dibagi lagi per kabupaten, disusun lagi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa disederhanakan, Pak, supaya Kukar ini kita sebenarnya tidak separah itu sebenarnya. Kalau ini memang melakukannya dengan sistem survei. Tapi yang jelas ini sudah sesuai dengan rencana kita. Jadi keberhasilan provinsi itu agregat dari kabupaten kota. Keberhasilan nasional itu agregat dari seluruh provinsi dan kabupaten kota. Keberhasilan kabupaten itu agregat dari keberhasilan para kita di kecamatan. Nah, indeks gini ini penting, Pak. Ini berkait dengan jalan-jalan di tempat kita. Makanya saya kebetulan berjuang terus bagaimana jalan itu ditingkatkan kelasnya, bukan diperbaiki aja, Pak. Jadi kalau yang lewat itu 35 ton, pemerintah harus buat 35 ton. Nah, kebetulan jalan ini bukan kita yang buat. Kalau kita yang buat, kita bertahap aja bisa. Tapi yang buat nasional. Nah, dengan hadirnya tadi Pak Sumedi Andono ini, beliau yakin bahwa IKN itu akan jadi di sini, maka kita tidak repot lagi nanti.
yang perlu jembatan maupun tidak dibuatkan jembatan semua nanti, kira-kira begitu. Harapan kira-kira begitu ya. Kan kalau di Jakarta tuh PU-nya tuh tinggal ngecat pohon saja lagi Pak. Nggak ada lagi membangun, itu sudah diambil alih semuanya. Di Pulau Jawa tuh rata-rata hanya ngecat pohon aja lagi. Jadi memang ini hanya istilah aja, kalau mau marah Pak Bambang nggak ada masalah juga kita kan. Tapi yang jelas beberapa hal yang kita arahkan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, nomor 13 Pak. Mungkin dikaitkan dengan kewilayahan tadi. Arah kebijakan dan fokus dan indikasi lokusnya, peningkatan sarana prasarana pendidikan Muara Kaman, Marangkayu, Kota Bangun. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi puskesmas, ini hampir seluruh kecamatan kami lihat. Tapi beberapa yang perlu kita perhatikan, Kecamatan Muara Muntai itu utama, 1, Luakulu 1, Paripurna, dan seterusnya. Kemudian peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes, ini di Kecamatan Kota Bangun dan seterusnya. Kemudian pengembangan ekonomi masyarakat, usaha ekonomi produktif, Sebulu, Muara Kaman, penguatan jaringan internet di Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Kalau kita lihat, ini membuat repeater untuk 4G kalau saya perhatikan. Penanganan prasarana jalan dan jembatan, ini Patung Lembusuana Sebulu, Simpang Samboja, Simpang Muara Jawa. Pembangunan jalan, pembangunan turap di Simpang Samboja, Muara Badak, Sebulu. Jalan-jalan yang tergolong jalan provinsi. Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, kewenangan UPTD Wilayah 2 PUPR. Dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan-jalan provinsi. Yang ketujuh, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder di Marangkayu, Sungai Buluh, kemudian Sungai Buluh Daknya. Lanjut. Peningkatan sarana prasarana air baku, pembangunan sumur dalam di Balai Benih Hortikultura Muara Badak dan Muara Jawa. Penyediaan infrastruktur air besi di Kecamatan Tenggarong, Spam Bukit Biru, berkait juga dengan di atasnya sana. Pemberian bantuan stimulan rumah layak huni bagi keluarga prasejahtera, Muara Badak dan Kecamatan Luakulu. Kira-kira ini yang disebut tadi Pak. Disinilah lokasi basis yang disebut miskin itu sebenarnya. Nah betul enggak ini? Pertanyaannya kan itu. Pada saat mereka meminta pada tahun 2017, ini data tahun 2017 sebenarnya, itu pada umumnya mengaku miskin lalu diturunkanlah itu seperti itu. Nah sekarang kita menggunakan data yang mana itu lagi kami rapatkan di tingkat provinsi untuk keberhasilannya. Karena kemiskinan ini lagi dilakukan pemeriksaan kinerja oleh BPK Pak. Jadi kami lagi bersepakat di sana apakah menggunakan data statistik atau data dari Dinas Sosial. Sertifikasi pelaku usaha perikanan budidaya di Anggana, Muara Badak, peningkatan produktivitas nilai tambah komoditas unggulan non sawit, peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal dan penyediaan sarana dan prasarana. Lanjut. Pengembangan pengelolaan sapras pariwisata di Danau Semayang, Kenohan, Danau Melintang, Kecamatan Morawis. Pengembangan kelompok perhutanan sosial di seluruh KPH, Das Belayan sampai Sungai Merdeka. Peningkatan pelaku UMKM Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana. Mungkin Bapak Ibu kami tambahkan, kita harus menganalisis pendapatan per kapita kita itu. Kalau di tingkat Provinsi Kalimantan Timur itu 47%, 43 tahun sebelumnya, sekarang 47% bergantung kepada pertambangan dan penggalian. Kemudian 10%, 9,8 itu dari pertanian. Pertanian itu belum kita analisis lagi dari sektor perkebunan yang sebetulnya dilakukan oleh perkebunan besar itu berapa. Nah, kalau di provinsi itu 54% di sektor perkebunan, ke pertanian dalam arti luas,
berarti hanya 46% bagi pertanian pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Kalau kita analisa lebih dalam lagi berapa sebenarnya PDRB kita dari itu yang mungkin perlu juga dipahami oleh kawan-kawan, karena ini berpengaruh sekali terhadap kita. Yang 47% itu menyerap tenaga kerja tidak sampai 10% masyarakat. Masyarakat itu pun kalau kita analisa bukan masyarakat Kalimantan Timur. Yang bekerja di sektor pertambangan migas dan batubara ini kebanyakan didatangkan dari luar. Ini juga perlu menjadi perhatian kita agar kita bisa memprogramkan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian untuk IKN itu penduduk kita yang sekarang ini memerlukan beras, itu kita hanya mampu mensuplainya 47%. Kalau nanti datang lagi sampai 5 juta orang di sini, berarti 2 kali lipat daripada itu kita harus menyediakan. Dari sektor peternakan kita hanya mampu menyediakan 26%. Kita berharap orang-orang yang datang itu bukan tenaga terampil, tenaga terdidik, terampil saja yang kita perlukan di bidang pertanian, itu yang kita harapkan. Sehingga lahan-lahan kita bisa kita buka untuk persiapan-persiapan ke depan. Kalau IKN itu jadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.